محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله مرضاتك وقرب وصحبه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين إلى أن قال رضي الله عنكم. Adab orang yang alim yang mengajarkan ilmu itu ada 17 perkara. Jadi sebelumnya kita telah mengetahui tentang adab-adab dari seorang menuntut ilmu, daripada seorang yang talibul ilm. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang adab-adab daripada orang alim yang mengajarkan ilmu, atau adab-adab daripada seorang guru yang dia mengajarkan ilmu kepada muridnya. Yang pertama, orang yang alim itu ihtimal, yakni menanggung dan menerima sesuatu yang ditanggungkan oleh murid itu daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia, yakni hendaklah ia bersifat sabar dengan sesuatu daripada muridnya itu. Jadi sifat pertama daripada seorang yang alim yang dia mengajarkan ilmu itu harus bersifat sabar, karena macam-macam daripada tingkah laku murid ini, macam-macam daripada tabiat murid. Nah, kita bukan hanya masalah menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu dunia saja seperti sekolah umum, macam-macam murid. Ada yang murid itu cepat menerima pelajaran, ada yang lambat menerima pelajaran, ada yang bahkan kadang-kadang orangnya pintar tapi suka bermain-main, suka bercanda. Jadi macam-macam tabiat daripada murid ini. Maka diperlukan sifat pertama daripada seorang yang alim itu bersifat sabar. Itu harus pertama sabar. Nah, karena macam-macam tadi melihat daripada keadaan murid. Ada ketika kita belajar muridnya murid, ada juga. Nah, jadi harus bersifat sabar. Jadi bersifat sabar atas sesuatu yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Tidak boleh seorang guru itu emosinya cepat naik, tidak boleh. Nah, ini harus sabar yang dia utamakan. Misalkan seorang guru itu juga orangnya emosi, harus berlatih untuk menahan emosinya. Nah, disinilah melatih daripada bagaimana kesabaran tersebut dengan kita mengajarkan sesuatu ilmu kepada yang lain. Jadi pertama, seseorang itu harus dalam mengajarkan ilmu dia harus adanya sifat sabar. Nah, yang kedua, nujumul hilmi, yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan al-hilmi, yaitu tiada lekas marah atau tiada lekas emosi. Nah, jadi yang kedua, nujumul hilmi, tidak lekas marah. Nah,
Jadi berkaitan dengan pertama tadi, harus bisa menahan emosinya, nah, sabar. Yang kedua, tidak lekas marah. Jadi jangan sekali-kali seorang guru itu memperlihatkan emosinya, kemarahannya di depan murid-murid. Ini sangat membahayakan, karena sesuatu tidak jauh daripada apa yang dicontohkan. Apabila seseorang guru bersifat lekas marah, bersifat tidak sabar, maka otomatis muridnya pun lebih daripada gurunya. Nah, lebih dari gurunya ya lebih tidak sabar lagi dan cepat marah. Karena sesuatu pohon, sesuatu buah tidak jauh daripada jatuhnya, tidak jauh daripada pohonnya. Jadi seseorang murid itu melihat bagaimana daripada sifat dan tabiat gurunya. Bila gurunya sedikit-sedikit emosi, maka muridnya pun seperti itu. Itu pasti akan tidak jauh daripada apa yang dicontohkan oleh gurunya. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Nah, jadi seorang guru itu harus ada haibah, duduk dengan haibah. Nah, tapi sekarang susah sudah dicari duduk dengan haibah. Kadang-kadang kita melihat seorang ustaz, seorang dai, seorang guru ketika duduk dalam satu majelis, anggap saja misalnya contoh saja dalam perayaan Maulid atau perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi, terkadang-kadang mereka sibuk dengan HP-nya. Nah, sibuk guru, wah, mengundak HP, lalu tidak ada lagi haibah, tidak ada lagi kewibawaan seorang ahli, seorang yang berilmu. Kenapa? Ya gurunya mencontohkan seperti itu. Nah, tapi beda ketika seorang guru dia melaksanakan daripada adab seorang yang alim ketika dia masuk dalam satu majelis ilmu, ketika dia duduk dengan santai, dengan haibahnya, pasti orang akan memandang guru itu, Masya Allah, Subhanallah, ini guru betul-betul orang yang mempunyai ilmu. Dan jangan tadi sibuk dengan HP. Nah, ini kebanyakan sudah, nah, guru sibuk dengan masing-masing daripada kegiatannya atau menyibukkan dirinya sendiri. Ya Allah, ini sudah berlawanan daripada sifat adab seorang guru. Dan juga selain itu dia lujumul ilmi. Seorang guru itu selalu merasa lujumul ilmi, selalu merasa menuntut ilmu. Nah, jadi bukan artinya seorang guru itu ketika sudah mengajarkan ilmu lalu merasa tidak menuntut ilmu lagi. Malah seharusnya ketika seorang guru, ketika dia hendak mengajarkan ilmu, dia wajib dulu untuk murajaah atau mengulang atau membaca atau mencari bahan yang ingin dia ajarkan, yang ingin dia sampaikan di dalam majelis itu wajib. Murajaah dulu, mencari apa? Mencari tambahan-tambahan, mencari yang apa? Dalil-dalilnya bagaimana. Itu wajib bagi seorang guru. Artinya apa? Dituntut lujumul ilmi. Selalu dia dalam keadaan menuntut ilmu. Lah, bukan berarti ketika dia mengajar, oh sudah merasa jadi orang alim, lalu dia berhenti menuntut ilmu. Wajib. Semakin dia mengajar, maka semakin wajib dia untuk menuntut ilmu lagi. Lah, dengan menambah tadi, menambah keterangan-keterangan dari mana, hadis-hadisnya dari mana, dalil-dalilnya dari mana. Nah,
atau menambah rujukan-rujukannya. Nah, jadi seorang guru itu harus nujulmul ilmi. Yang keempat, seseorang guru itu jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sombong. Kadang-kadang seorang guru ketika sudah banyak jemaahnya, banyak pengikutnya, sudah mulai beda. Nah, yang dulu ketika belum banyak jemaahnya, ketika diundang nyaman, ketika kita mengundang enak. Tapi ketika sudah jemaahnya banyak, pengikutnya banyak, mulai kelihatan. Nah, kena merasa bangga dengan dirinya. Lalu akhirnya apa? Pilih-pilih. Kada mau lagi sembarangan menerima undangan, kecuali yang menguntungkan bagi dia. Nah, kada mau lagi menerima undangan-undangan orang yang awam, orang yang biasa. Ya tergoda tadi dengan hubbud dunia, tergoda dengan cinta dunia sudah mulai. Makanya apabila seseorang yang alim dekat dengan penguasa, dekat orang yang punya kekayaan, sepertiga imannya itu sudah hilang. Sepertiga imannya sudah hilang. Artinya mudah. Artinya orang alim seperti ini mudah tergoda dengan dunia tadi. Makanya jangan heran kita banyak sekarang orang alim dekat dengan penguasa, dengan orang-orang yang tajir, orang-orang yang punya kekayaan, sehingga menjauhi daripada masyarakat awam. Padahal Nabi kita Muhammad SAW selalu berkumpul dengan orang-orang yang di bawah, dengan para fakir miskin, dengan orang-orang yang lemah. Ini kalau sudah duduk dengan orang-orang yang tajir, punya kekuasaan, mudah tergoda. Ya. Apalagi kalau sudah merasa punya pengikut banyak, lalu terkadang-kadang dengan membanggakan diri menganggap majelis ilmu yang lain itu tidak ada apa-apanya di mata dia. Merasa dia paling banyak memberikan manfaat kepada umat, merasa paling banyak memberikan jasa kepada masyarakat, padahal belum tentu. Majelis yang dihadiri orang banyak belum tentu dia memberikan manfaat yang banyak kepada gurunya, belum tentu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah mempunyai murid yang banyak, tapi lihat bagaimana keberhasilan beliau dalam mendidik muridnya. Banyak majelis, banyak yang datang dalam satu majelis, belum tentu di dalam majelis itu ada keberkahan, belum tentu. Apalagi daerah kita harusnya semakin banyak majelis, masyarakatnya semakin bagus. Tapi kenapa masih banyak yang maksiat, masih banyak yang, ya bahasa kita tuh apa, antara suami istri terjadi kekerasan, terjadi perceraian. Ya mungkin karena ketidaktahuan di dalam adab-adab menuntut ilmu tadi. Apalagi mayoritas daerah kita ini, setiap majelis yang paling banyak hadir perempuan, wanita. Apakah ketika dia hadir dalam majelis itu mempunyai adab?
Apakah ketika hadir dalam majelis itu dia minta izin kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Bila minta izin dapat berkah. Tapi bila tidak minta izin bukannya berkah. Sepanjang dia melangkahkan kakinya dari perjalanan menuju majelis sampai pulang ke rumahnya, ketika dia tidak ada restu daripada orang tuanya atau daripada suaminya, maka selama itu dia dilaknat oleh malaikat. Ini kadang-kadang kita lupa adab-adab kita. Banyak orang perempuan yang hadir majelis di daerah kita, tetapi adab kepada orang tuanya, adab kepada suaminya jauh daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru di dalam majelis tersebut. Seharusnya ketika dia hadir dalam majelis, dia semakin beradab dengan orang tuanya, dengan suaminya, dengan siapapun. Nah ini karena ketidakadaan adab tadi. Nah, dia kira dengan hadir majelis tanpa izin daripada orang tua, tanpa izin daripada suami mendapatkan keberkahan, padahal tidak. Nah, ya artinya ketika kumpul di situ merasa tenang, tapi ketika pulang ilmunya tidak memberikan keberkahan kepada dia. Yang kelima, seorang yang alim itu haruslah mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Jangan merasa, tadi kan membanggakan diri nang keempat. Nang kelima harus ada sifat tawadhu, rendah hati. Ya, makanya tadi kenapa seorang alim itu disuruh lujumul ilmi, selalu menuntut ilmu agar merasa dia itu masih menjadi orang yang bodoh, masih menjadi orang yang jahil. Karena apabila seseorang itu merasa sudah alim, nah ini nang bahaya. Orang alim merasa menjadi alim, ini sudah membanggakan diri. Ini nang akan menjadi bahaya bagi dirinya. Tapi kalau orang alim merasa masih orang yang jahil, maka sifat tawadhu ini akan kelihatan. Nah, kenapa? Karena orang alim yang merasa dia masih jahil, dia pasti akan menganggap orang lain itu lebih baik daripada dia. Pasti lebih baik. Karena dia haus akan ilmu. Tidak mau dia menjelekkan guru-guru yang lain. Tidak mau dia membedakan majelis-majelis yang lain. Dan dia merasa majelis dia itu seakan-akan majelis yang sedikit manfaatnya. Lebih banyak majelis yang lain manfaatnya bagi umat. Tidak merasa majelis ini banyak memberikan manfaat. Tidak banyak memberikan kegembiraan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Selalu merasa tadi tawadhu, rendah hati. Merasa majelis yang lain lebih baik bagi dia, mengapa guru-guru yang lain lebih baik daripada dia. Artinya selalu dia merasa tidak ingin bersaing dengan majelis-majelis yang lain, dengan guru-guru yang lain. Tapi kalau sudah ada sifat membanggakan diri tadi, maka akan terjadi persaingan. Antara majelis satu dengan majelis yang satu akan terjadi persaingan. Nah, karena gurunya tadi tidak menampakkan sifat akhlak daripada Rasulullah. Bahkan kadang-kadang begitu fanatiknya, apabila sudah ikut satu majelis ilmu, anggap saja ini misalnya tuan guru ini, maka tidak mau lagi menuntut ilmu kepada guru-guru yang lain. Begitu juga jemaahnya,
Terkadang-kadang jemaahnya merasa boleh membanggakan guru kita, tapi untuk dalam hati kita. Boleh membanggakan guru kita, tapi jangan pernah kita merendahkan guru orang lain. Ini kadang-kadang yang kita lihat apabila sudah majelis ini, jemaahnya dengan majelis ini seakan-akan tidak ada kerukunan. Mereka tidak mau ke majelis ini, yang jemaah ini tidak mau majelis ini. Merasa gurunya paling hebat, paling alim. Di sini pun merasa gurunya paling hebat, paling alim. Ini yang kadang-kadang sudah mulai kelihatan. Kenapa? Ya gurunya tadi tidak mengajarkan tentang akhlak kepada muridnya. Nah, tidak mengajarkan bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit hati di dalam muridnya. Lalu yang terjadi adalah kesombongan tadi. Nah, padahal belum tentu. Terkadang-kadang sesuatu majelis yang biasa, tapi gurunya alimnya luar biasa. Nah, terkadang-kadang majelisnya jemaahnya luar biasa, gurunya biasa. Nah, kadang-kadang. Jadi yang kelima adalah dia harus memiliki sifat tawadu, baik kepada muridnya ataupun kepada orang banyak sekalipun. Nah, artinya bukan hanya di hadapan muridnya, ketika di hadapan masyarakat pun dia tetap menonjolkan sifat tawadunya tadi. Tidak merasa orang yang besar, tidak merasa orang yang alim. Yang keenam, janganlah seorang guru itu bergurau dan bermain-main di mata masyarakat orang yang banyak. Nah, jangan terlalu banyak bercanda, apalagi bercandanya di hadapan masyarakat awam, masyarakat orang yang banyak. Jadi seorang guru ketika dia sudah mengajar ilmu, kada pantas lagi dia main catur di pinggir jalan. Nah, maka berselendang misalnya kayak Pak Haji, main catur atau bedum. Nah, walaupun kada ada niat apa, harus kita hilangkan. Nah, artinya jaga haibah kita, jaga wibawa ilmu yang kita punyai, jangan kita direndahkan oleh masyarakat. Bukannya kita merasa bangga dengan diri kita, tidak, tapi menjaga haibah ilmu yang ada di dalam diri kita, agar orang kadang memandang sebelah mata. Bila sudah guru umpat bercatur, umpat main dum, jadi olok-olokan, jadi canda-candaan, jadi gaya-gayaan buhannya. Apalagi gurunya sudah lucu berdahulu misalnya, main catur, itu pasti jadi canda olok-olokan. Sudah hilang haibah ilmu yang ada di dalam diri kita. Karena kita tidak bisa menjaga daripada ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jaga wibawa itu. Ya bercanda, cuman jangan sampai keterlaluan. Nabi Muhammad bercanda, cuman kada sampai keterlaluan. Nah, ketawa beliau ketawa yang tidak mengakak. Ini kalau sudah seorang guru mengakak, ya Allah. Nah, apalagi seorang guru yang setiap majelisnya, setiap daripada penyampaiannya hanya dengan senda gurau, lucu-lucu, ya Allah. Hilang keberkahan dalam majelis ilmu. Hilang. Karena ujar Rasulullah SAW, orang yang terlalu banyak membuat orang ketawa atau orang itu banyak ketawa, maka hatinya akan menjadi keras.
Nah, dalam majelis ilmu kita hendak mencari berkah ilmu supaya kita bisa mengamalkan. Tapi kalau dalam majelis ilmu dari awal sampai akhir ketawa, artinya keras hati kita, ilmu tidak akan bisa masuk. Nah, tapi wallahu alam, yang guru nangke ini payu. Nah, bila guru kebanyak bercanda gurau, lucu-lucuan, ini yang payu, yang rame. Nah, tapi jurun buktinya kelihatan sudah. Seperti Guru Bahit. Guru Bahit dari awal beliau tidak ada senda gurau, fokus kepada kitab, fokus kepada apa yang disampaikan dalam kalam-kalam para ulama. Tapi lihat sekarang jemaahnya. Untuk Kalimantan Selatan beliau sekarang jemaah yang paling banyak. Artinya apa? Benar kata Rasulullah, bila orang mengambil ilmu dan akhlak daripada Rasulullah akan dapat berkah. Nah, tapi kalau seorang guru yang dia hanya bisa bersenda gurau, bermain-main, bahkan kadang-kadang ada seorang guru mencontohkan seperti seperti perempuan, gaya-gaya bencong segala macam. Ini sudah berlebihan, bukan daripada akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi lihat akhirnya apa? Ya mungkin setahun 2 tahun dia naik daun, tapi akhirnya turun karena dipakai uang lagi. Karena ada yang lucu lagi dipakai uang pulang, yang lucu hanyar. Karena setahun 2 tahun 3 tahun turun pulang, ganti pulang bila ada lucu hanyar. Tapi lihat orang yang selalu istiqomah dengan akhlak Nabi dalam menyampaikan ilmu. Lihat bagaimana. Nah, berapa tahun dah beliau punya pengajian, jemaahnya terus bertambah. Nah, jadi yang keenam, seorang alim itu jangan bergurau, jangan bermain di hadapan daripada orang yang banyak. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu, ya. Innama annalakum kal walidi liwaladi. Aku bagi kamu seperti bapak bagi anaknya. Jadi seorang guru itu merasa bahwa dia itulah bapak bagi murid-muridnya. Bila tidak ada perasaan seperti itu, bahaya seorang guru. Akhirnya pilih-pilih. Nah, bila muridnya pina tajir dibaiki, bila muridnya pina biasa aja juga gurunya. Nah, karena tidak ada perasaan sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Tapi kalau ada perasaan bapak terhadap murid-muridnya, maka kadang membeda-bedakan. Nah, baik itu yang pandai, yang biasa, yang kadang-kadang yang nakal, dia tidak akan membeda-bedakan. Nah, tetap bagi dia semua adalah anak-anaknya, sama seperti kita. Nah, seperti kita mempunyai anak, kan macam-macam anak kita ini. Ada yang nyaman disuruh, ada yang ngalih disuruh. Nah, tapi apakah kita membedakan? Tidak, tetap sayang kita. Kalau pernah kali disuruh karena disayangi lagi, tidak, tetap kita sayang. Nah, bahkan yang kali disuruh ini selalu kita nasihati lagi, lebih lagi nasihatnya. Nah, seperti itulah seorang guru terhadap muridnya. Makanya doa-doa guru ini lihat kebanyakannya lebih banyak untuk anak-anak yang kurang bahasa kita tuh, kurang menangkap dalam pelajaran. Pasti dia lebih mendoakan kepada anak-anaknya tersebut. Makanya ada 3 doa kan,
3 orang yang berdoa yang selalu dia itu mendoakan kebaikan kepada yang didoakan. Seorang nabi kepada umatnya, seorang orang tua kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya. Nah, tidak mungkin seorang guru itu mendoakan anak-anaknya, apalagi dalam masalah agama, mendoakan kepada murid-muridnya menjadi kada alim, kada mungkin. Pasti guru itu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan murid-murid lebih alim daripada ulun, lebih alim daripada aku. Nah, baik itu masalah dunia ataupun agama. Nah, guru misalnya umum, kadang mungkin ketika ujian malam berdoa, ya Allah mudah-mudahan makabulkan, ya Allah mudah-mudahan anak murid ulun kada ada yang lulusnya dalam ujian, kada mungkin. Yalah. Pasti dia mendoakan agar muridnya lulus dalam ujian. Artinya mendoakan kebaikan. Innama anna lakum kal walidi liwaladi. Aku bagi kalian seperti bapak bagi anaknya. Dan juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Nabi SAW itu lebih lagi kasihan akan umatnya daripada bapak bagi anaknya. Ya Allah, ya, ini Nabi itu lebih kasih lagi kepada umatnya daripada bapak bagi anaknya. Karena Nabi SAW bapak pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita ini, Nabi kita Muhammad ini adalah ayah kita. Nah, bagi umatnya hakikatnya adalah ayah kita. Dan dengan sebab Nabi Muhammad lah umatnya itu lepas daripada api neraka. Sebab Nabi Muhammad, artinya apa? Bila sudah dapat syafaat Nabi Muhammad, aman gitu. Sebab Nabi Muhammad. Bila belum dapat daripada syafaat Nabi Muhammad, kadang-kadang kita selamat. Jadi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ketahui bahwa sebagai ruh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapak di dalam ruh bagi hakikat kita, lebih daripada bapak jisim. Dan dikarenakan inilah maka hak seorang guru itu terlebih dahulu daripada hak ibu bapaknya. Bila kita sudah menemukan guru yang betul-betul bisa membimbing kita untuk menuju jalan akhirat, maka utamakan terlebih dulu hak daripada guru itu daripada orang tua kita. Nah, utamakan hak daripada guru tersebut daripada orang tua kita. Yang kedelapan, menanti dan mempersiapkan dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal atau orang yang jahil. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, makanya murid ini kadang-kadang ada yang pandai, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ya, yang luar biasa ini yang bebal tadi. Nah, maka seorang guru itu harus ketika orang ini bertanya memperhatikan betul-betul. Nah, kada pilih-pilih. Ini bila nang pintar betakon hanya diherali. Bila nang betakon, tapi begitu nang macal ini betakon kan diherali, tidak boleh. Nah, jadi kepada siapapun yang bertanya, dia harus memperhatikan betul-betul pertanyaan itu. Dan dia harus juga memperlihatkan adabnya ketika menjawab itu. Apabila orang itu lemah dalam arti penerimaan, maka dia harus untuk menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh si penanya.
Jadi orang ini misalnya ya, orang nang antara orang intelek lawan orang nang biasa atau orang nang pasar betakun. Nah, bila orang pasar betakun jangan ada jawaban nang intelek, nang mudah dipahami bagi mereka, nang mudah dimengerti bagi mereka. Nah, artinya ringkas jawabannya dan mudah dipahami. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Ketika orang nang pasar betakon jawabannya lang jawaban intelek, ketika orang intelek jawaban pasar. Nah, jadi nang mudah dipahami, ringkas. Artinya seorang guru kan tahu kadar daripada penerimaan murid ini. Nah, jangan ketika orang nang yang luar biasa bertanya setengah jam menjelaskan pertanyaannya, makin nyanyuknya malah. Nah, makin pusing. Iya, orang yang luar biasa nih 5 menitnya guru berpandangnya ngantuk sudah. Nah, apalagi bila sudah nang setengah jam. Ini pertanyaan jawabannya setengah jam lah, ada masuk lagi sudah ya. Jadi ringkas dan mudah dipahami. Itu bagi seorang guru. Nah, yang ke-9, jangan pernah meminta upah atas mengajarnya itu, tetapi hendaklah gasat mengajarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berkehendak atas balasan, akan tetapi kami berkehendak kepada syukur. Nah, jadi jangan meminta meminta upah nih, ya meminta pahala biar. Orang meminta tuh ya bertarget. Lah, bila mau undang aku di sini, seili budget ya. Bila kada saya itu kada lain meminta upah namanya. Nah, apalagi judulnya lah wahili bulan Maulid Nabi, jangan disusahkan orang hendak mengadakan maulid. Wah, ini kadang-kadang guru, ya Allah, sepaket, pahamlah sepaket. Maulid, kori, tausiah, amu kada sepaket kada kawannya. Ya Allah, ini menyusahkan orang. Ya Allah, ini mengalihi orang hendak membaca maulid. Siapa tahu anak yang dilanggar sini ada kekanakannya yang bisa maulid. Ya Allah, terpakai. Ini kada jadi sepaket. Ya Allah. Lalu nak kekanakan maulid sini kan terpakai lagi. Yalah, kasihan orang. Maka paket tijakannya paket nang hemat kan dah juga. Jangan paket hematnya malah ini apa? Ya Allah, 5 juta aja sini sepaket. Allah. Innalillah, ini bang sudah. Ya Allah, lah. Kali hewe. Budgetnya sudah banyak. Bila sepaket sekian di sini. Ya Allah. Ya Allah, jangan orang dipersusah untuk baca maulid. Bila dari awal tujuan orang tuh mau undang kita atau mau undang gurunya aja jangan bertawa-tawa lang. Anak sepaket kah ya sini, jangan. Nah, kecuali orang anak berdasar mencari anak sepaket. Ya Allah, amulah orang julun kada mencari sepaket, jangan ditawa-tawari sepaket. Kasihan orang. Ya Allah. Nah, jangan minta upah daripada mengajarnya itu. Apalagi julun sudah nang banget deh. Ada apa? Nominalnya sudah. Pokoknya bila kada se-English ini kada main. Ya Allah. Alasannya apa?
BBM naik di sini. Lalu naik juga lo. Naik juga. Naik juga. Ya Allah. Jangan. Allah nang balas. Lah. Masyarakat pun paham aja. Ya, masyarakat tuh paham aja. Tapi bila sudah diminta, lah sekian, orang pasti akan pada ikhlas. Bujuran lah. Berat merasa menjulung gitu lah. Tapi kalau dengan pemahaman masyarakat kenapa lah? Artinya ini kemampuan kami, tapi ikhlas. Tapi senang, tapi ridho ketika memberinya, menyerahkan daripada tadi 1 juta, 2 juta, cuma hati. Kada tahu apa, kada bakalan lagi modang di sini. Nggak sesangkal ya Allah. Bah, kada bertahan lagi ya guru udah diundang ya. Ya Allah. Ke-10, jangan malu ia daripada mengata wallahu alam ketika dia tidak punya jawaban atas pertanyaan yang dia belum ketahui. Nah, ini. Ketika ditanya, beliau kada tahu, wallahu alam. Jangan asal jawab, bahaya. Ini masalah ilmu. Nah, jangan jawab asal. Apalagi bila ada pendapatku, wah hati-hati sudah pendapatku. Nah, jangan sekali-kali. Wallahu alam. Nah, ini pernah Nabi Muhammad SAW hadisnya, anna rajulan sa'ala Nabi SAW ayul biladi syarrun. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayul biladi syarrun, negeri apa yang paling bahaya, negeri apa yang paling jahat. Faqala la adri. Nah, Nabi-nya menjawab la adri, wallahu alam je Nabi. Hatta as'ala Jibril, sampai aku je Nabi bertakun pulang lawan Jibril. Fasa'alahu faqala, aku bertanya kepada Jibril dan juga jawaban Jibril faqala la adri. Nah, wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Seorang Nabi je ketika ada satu pertanyaan pernah tidak bisa menjawab. Tapi sini la adri, aku tidak tahu, wallahu alam, Allah lah maha mengetahui. Ya. Jadi kadang bukan suatu kemaluan, aib ketika seorang guru tidak bisa menjawab pertanyaan lalu jatuh, bukan. Nah, dan lebih bahaya lagi apabila dia menjawab asal-asalan. Ini lebih bahaya. Nah, kalau asal-asalan wah guru sekali hafal menjawab. Nah, kenapa? Pasti ada orang yang tahu dengan jawaban tersebut. Tapi ini wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11, hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan masalah. Jadi ketika ada pertanyaan, diperhatikan pertanyaan itu. Nah, artinya betul-betul diperhatikan. Amun misalnya bertanya pemilihan, jangan bertunduk, jangan dicangangi bahwa pemilihannya. Tunduk. Yalah, kalau ada hijab pakai hijab, satar penghalang. Nah, jangan ini bertanya, misalnya sini bertanya, ulur ke situ buha, tersinggung sini. Artinya kadang memperhatikan. Nah, diperhatikan betul-betul. Nah, ini adab. Nah, itulah ke-11. Yang ke-12, menerima dalil yang memberikan akan perkataan orang lain itu atau daripada mereka, dan jangan ditolakkan dalil itu sebab malu daripada orang yang banyak. Nah, ketika seorang guru itu salah menyampaikan, setelah itu ada yang membenarkan daripada perkataan guru itu dengan membawakan dalil yang lain, maka jangan ditolak, terima. Nah, dengan lapang dada, artinya memang kesalahan kita.
Jangan, wah apa ikan boleh pengobatan. Kebanyak aku lo makan uyah. Ya, nah ini koyo sudah. Jangan. Nah, kalau ada dalil yang lain yang menguatkan daripada perkataan kita atau membetulkan daripada kesalahan yang apa kita katakan, terima dengan lapang dada. Nah, bahkan kita ucapkan terima kasih kepada orang yang membenarkan kita, orang yang membetulkan daripada perkataan kita. Jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah balas kebaikan sampean. Nah, lapang dada. Janganlah habuk, ikam ini apa-apa ini majelis aku. Wah, jangan sekali-kali. Nah, itu sombong. Ke-13, menangguh kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada sesuatu daripada masalah atau daripada lidahnya kepada sesuatu yang bukan dikehendaki. Nah, artinya mengikut kepada yang benar kepada sesuatu yang asalnya dia itu salah. Bisa salah menyampaikan, begitu ada membetulkan, maka seketika itu beliau harus mengikut kepada apa yang benar disampaikan itu. Jangan maka kekerasan. Nah, itu dengan lapang dada sama. Yang ke-14, mencegah ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Nah, misalnya tahu kita murid ini menuntut ilmu, nah tahunya memberi mudarat. Nah, memberi mudarat kepada yang menuntut ilmu. Misalnya kita tahu ketika kita misalnya belajar, misalnya di pondok, suatu pondok. Nah, selain menuntut ilmu kepada kita, ternyata murid kita ini ada mengamalkan yang lain-lain. Nah, amalan-amalan yang udah bebidian, tunduk apa lah, ini jangan lihat lo. Nah, itu bisa beri mudarat. Kayak apa aja ilmu lang menyimpang itu akan berikan mudarat. Atau ilmu supaya orang lemah ketika berhadapan dengan kita, mengikut apa yang kita ucapkan. Nah, ini jangan hipnotis kayak gendam apa itu kan. Nah, jangan. Ke-15, mencegah ia akan orang yang bermaksud akan orang yang menggasat dengan belajar ilmu yang memberi manfaat itu akan yang lain daripada Allah. Nah, jadi membetulkan niat daripada muridnya itu semata-mata ketika dia menuntut ilmu, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat tegam ketika niat menuntut ilmu hendak jadi ulama besar, hendak punya majelis besar, punya pengikut banyak. Hilangkan niat seperti itu. Nah, artinya hilangkan niat seperti itu, kita hilangkan kepada murid-murid kita dengan niat semata-mata menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-16, hendaklah ia mencegah akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain itu yaitu membaikan akan zahirnya dan batinnya itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengajarkan ibadah yang zahir dan yang batin. Nah, jadi yang fardu ain dulu ilmu kita tuntut. Sholat kita, nah yang berkenaan dengan sholat, apa cara bersuci, mandi wajib, air nang mensucikan, air tidak mensucikan, air nang mustakmal, itu dulu dituntut. Nah, jangan yang lain-lain. Nah, ilmu nang fardu ain. Nah, bila kita puasa, ilmu nang puasa kita tuntut. Bila kita hendak umroh atau naik haji, itulah kita tuntut. Nah, jangan ilmu abah masih hidup, kuitan masih hidup, minta hitungan warisan dahulu. Ilmu apa ini? Nah, jangan. Warisan itu bisa berubah, yalah, bisa berubah. Ada kawan dihitung secara pasti. Apalagi yang mewarisakan masih hidup, ada bisa. Yang ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikuti oleh muridnya atau yang belajar kepadanya. Ini yang paling utama.
Guru itu mengamalkan baduhulu, hanya menyampaikan. Bila menyampaikan karena mengamalkan, muridnya karena mengumpati juga. Nah, ujar gurunya sembahyang, sunat, gobliyah, ya Allah, ba'diyah, gurunya karena mengamalkan, muridnya karena mengamalkan juga tuh. Nah, tapi bila gurunya mengamalkan, otomatis muridnya pun malu karena mengamalkan. Nah, jadi mengamalkan ilmu, nah itulah yang paling utama seorang guru. Nah, jadi paling utama mengamalkan ilmu. Dan alhamdulillah kita pas hari inilah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan dengan hari daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita mudah-mudahan selalu mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang lebih baik lagi, yang diinginkan Rasulullah SAW dalam setiap perayaan Maulid. Bukannya kita tuh kadang apa euforia, gembira luar biasa, bukan itu diinginkan Rasulullah. Yang diinginkan Rasulullah dalam setiap perayaan Maulid itu agar kita tuh lebih baik lagi hubungan kita dengan Allah, agar hubungan kita dengan orang tua kita lebih baik lagi, agar hubungan kita dengan jiran tetangga kita lebih baik lagi, agar hubungan kita dengan Nabi Muhammad pun lebih baik lagi. Itu diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minta halal, minta ridho lahir batin. Kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan baca tahlil yang kita lihatkan untuk Muhammad Amin bin Amin dan juga almarhumah Lamsinah binti Hakim. Alladzina amanu wa tatmailu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmailu qulub, ala Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها جزيل أجرا منك عجيبا وتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولها سنا جميلا جليلا. ونسألك أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جادا بسرابه وقرابه ثم ثوابا مثل صحب أرواح آبائه
وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم ثوابا مثل ثواب الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومؤمن المؤمنين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والثانية المحقق والتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم ثوابا مثل ثواب الأرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخوان أخواتنا وأمامنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وقراباتنا وجيراننا خصوصا إلى روح المرحوم محمد أمين بن أمين وإلى روح المرحومة لمسنة بنت حكيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أجل رحمة والنعمة والمغفرة والسبعة على أرواحهم ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمينا مستاجنا والحقوق علينا وعلى أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعالى بدار الأبدين وبالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما